wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan siyam wa maghfirah wa ja'ala syahran syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tajma'u sidqal qawl wa sihhatan niyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li izhaqil abatil bil jahiliyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi afdal salatan wa kamal tahiyyah wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari yang cerah, sejuk dan berberkah ini, di malam yang ke-16 bulan suci penuh kemuliaan, seyogianya kita untuk terus menerus dan tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Khaliq Rabbul Jalil atas sejumlah nikmat dan karunia yang juga tidak pernah henti-hentinya dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semua sampai di malam yang ke-16 ini. Tentu dengan harapan dengan berbagai nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan dengan seoptimal dan seefisien mungkin sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari baik kita dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak panitia bahwa kita diberi tema yakni cahaya Al-Quran sebagai petunjuk ya, dalam mengatasi berbagai problema umat sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran, bahwa Al-Quranul Karim dalam pandangannya yang integral, universal dan komprehensif tentang manusia dalam alam kehidupan ini, telah memberikan kepada kita informasi yang cukup jelas dan gamblang bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan suci penuh keberkahan di bulan Ramadan sesungguhnya bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tetapi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar sesungguhnya berorientasi bertujuan agar bagaimana Al-Quran itu mampu menjadi pegangan, menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa busyra lil muslimin. Dan tidak akan menurunkan Al-Quran itu kecuali menjadi petunjuk, pedoman dan berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tentu pedoman Al-Quran itu hanya bisa terimplementasi. Al-Quran dijadikan sebagai pegangan hidup bagi mereka-mereka yang ingin meraih fadilah, keutamaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah muttaqin. Tujuan dan orientasi dari ibadah Ramadan sesungguhnya bagaimana menuntun kita untuk menjadi manusia yang muttaqin. Karena itu pada surah Al-Baqarah Allah menyatakan dan sering kita baca, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, itulah Al-Quran yang tidak dapat diragukan oleh siapapun, karena dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa Al-Quran menjadi petunjuk? Oleh karena Al-Quran itu bukan merupakan hasil produk, bukan merupakan hasil karya manusia, bukan merupakan hasil rekayasa dan pemikiran makhluk ciptaan Allah. Karena itu karakteristik pertama dari Al-Quran adalah bersifat rabbaniyah, bahwa dia diturunkan dari Allah, bersumber dari Allah, maka sudah barang pasti bahwa sudah pasti kandungan dan seluruh isinya tidak ditemukan adanya kontroversi, tidak ditemukan adanya paradoksal, perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena itu Allah dengan tegas mengatakan dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala al-'abdal kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya tidak ditemukan keganjilan dan keanehan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan Al-Quran, "Lau kana min 'indillah ghairullah lawajadu fihi ikhtilafan katsir." Sungguh sekiranya Al-Quran itu turun bukan dari Allah, turun dari makhluknya,
niscaya kalian akan menemukan banyak benturan, niscaya akan menemukan banyak kontradiksi dan paradoksal perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena itu betapapun dalam ilmu manusia, betapapun tinggi tingkat kreativitas manusia, betapapun fantastis tingkat inovasi manusia, pada dasarnya manusia adalah makhluk terbatas. Tidak akan mampu menciptakan aturan sekalipun buat mengatur dirinya sendiri, karena mereka adalah makhluk lemah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah bermaksud dengan kehadiran Al-Quran itu ingin meringankan beban bagi manusia, karena Allah tahu manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Karena itulah maka ketika kita berbicara mengapa Al-Quran harus menjadi petunjuk, karena dia bersumber dari Tuhan yang paling tahu tentang bagaimana kondisi manusia, apa hajat manusia, dan apa yang perlu dilakukan oleh manusia agar mereka tidak keluar dari rel, agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Karena Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, maka tentu Al-Quran itu bersifat general, bersifat umum. Karena itu Al-Quran bukan hanya ditujukan bagi umat muslim semata, tapi Al-Quran juga ditujukan bagi kelompok lain di luar muslim untuk membaca, mengkaji, dan untuk selanjutnya bisa mengamalkan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Karena pada hakikatnya pesan yang ada dalam Al-Quran adalah untuk menyelamatkan dan menjadi arah petunjuk yang jelas untuk menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk perilaku-perilaku yang menyimpang, termasuk persoalan etika dan persoalan moral. Karena itulah maka konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak akan menurunkan Al-Quran itu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya bahwa Al-Quran itu hadir untuk menyelamatkan bukan hanya manusia tapi seluruh alam semesta. Dengan adanya tanggung jawab risalah yang dipikulkan kepada setiap umat muslim, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bersifat umum. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik generasi yang dikeluarkan untuk seluruh manusia dengan mengajak kepada kebenaran, mencegah kepada kemungkaran, dan memanggil manusia ke jalan yang benar. Karena itu keliru kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya khusus untuk umat muslim. Dia akan menjadi petunjuk bagi siapa saja yang ingin mendapatkan arah yang benar. Karena itu di zaman Rasulullah ada begitu banyak orang yang mencipta, ada begitu banyak orang yang belajar menimba pesan-pesan mulia dari Al-Quran, meskipun secara ideologis mereka tidak memeluk Islam. Karena mereka mengakui kebenaran Al-Quran. Tetapi gengsi, termasuk paman Rasulullah, gengsi mengakui kebenaran Islam, gengsi untuk memproklamirkan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, tapi dalam melihat pesan-pesan yang ada di dalamnya, mereka mengaku bahwa ini merupakan kebenaran. Karena itu para orientalis, orang-orang yang mengkaji Islam dari dunia barat, banyak yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan kekaguman mereka, pernyataan fair dan objektif mereka dalam memberikan penilaian terhadap Al-Quran. Anggaplah misalkan Reinhold Nicholson dalam bukunya The History of Evil Culture, beliau mengatakan bahwa sepenuhnya Al-Quran itu merupakan kitab yang menyimpan secara lengkap kehidupan Muhammad, merupakan dokumen kemanusiaan yang tidak dapat kita lakukan akan kebenaran dan keasliannya. Dia tidak pernah mengalami kontaminasi, dia tidak pernah mengalami penodaan, dan di dalam Al-Quran menyimpan secara lengkap semua prasyarat untuk mengalami kemajuan dan perkembangan. Ini pengakuan orang non-Muslim. Profesor Dr. Satilana, Izko Insapato, dan beberapa pakar-pakar hukum yang tidak memeluk Islam tadi mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang menyimpan sejumlah langkah-langkah, menyimpan sebuah upaya-upaya yang mampu menjadi arah dan petunjuk bagi manusia agar terhindar dari berbagai hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan. Dan ini tidak dapat diragukan. Karena itu Al-Quran bersifat universal, bersifat menyeluruh, bukan hanya persoalan yang satu atau dilihat dalam perspektif tertentu, tetapi dilihat dari aspek holistik secara menyeluruh. Ketika berbicara tentang pendidikan, Al-Quran bicara tentang pendidikan. Ketika berbicara tentang ekonomi, Islam mengatur tentang ekonomi. Berbicara tentang militer, Islam mengatur tentang militer. Ketika membahas tentang undang-undang peradilan, eksekusi atas perbuatan kriminal, termasuk persoalan politik, itu diatur. Karena keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu
hanya bersifat parsial. Al-Quran itu bersifat universal. Tinggal bagaimana kita memberikan penjabaran dan interpretasi lebih lanjut terhadap pesan-pesan Al-Quran. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman. Dan ketika ada orang meragukan kebenaran Al-Quran, silahkan membuat kitab seperti Al-Quran, mereka pasti akan gagal. Paling tidak 4-5 kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, am yakuluna iftara qul fa'tu bihaditsin mithli muftariyatin kanu sadiqin. Kalau kalian meragukan kebenaran Al-Quran, kupersilahkan kata Allah untuk membuat kitab seperti Al-Quran. Am yakuluna iftara qul fa'tu bi asri suwarin muftariyat. Kalau kalian tetap ragu dengan kebenaran Al-Quran, kupersilahkan untuk membuat kitab cukup 10 surah saja seperti Al-Quran. Manusia tetap gagal. Allah kemudian mengatakan, am yakuluna iftara qul fa'tu bisuratin misli in kanu sadiqin. Cukup buat 1 surah saja seperti Al-Quran, tapi manusia tetap gagal. Bahkan Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian tetap meragukan kebenaran Al-Quran, buatlah coba membuat kitab lebih kurang dari 1 surah. Tetap manusia gagal. Bahkan Allah dengan tegas dalam surah yang lain mengatakan, kullu kalimatin insi wal jin ala ayati bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sekiranya manusia dan seluruh makhluk-makhluk yang lain termasuk jin berkumpul, berkolaborasi untuk membuat kitab seperti Al-Quran cukup 1 surah, pasti mereka akan gagal. Karena itulah maka hal yang harus kita yakini bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman. Apa yang turun di bulan Ramadan sesungguhnya harus kita yakini sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjadi petunjuk, tapi juga penggembira. Wa busyra lil muslimin. Karena itu orang yang membaca Al-Quran yang benar, yang terbimbing, yang mendapat rahmat, pada kita harus menemukan kegembiraan, kebahagiaan saat membaca. Kalau ada orang nanti bersedih, ada orang yang justru bersedih pada saat membaca Al-Quran, itu tandanya mereka jauh dari rahmat. Karena Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa dia menjadi penggembira bagi orang-orang yang bersedih. Tentang bagaimana kita menata kehidupan ini, tentang bagaimana menjawab persoalan-persoalan tantangan zaman, tentang ekonomi, tentang politik, tentang persoalan-persoalan sosial, itu lengkap dalam Al-Quran. Termasuk hakikat dan substansi dari Ramadan, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak tertinggi. Karena pada hakikatnya apa yang kita ingin raih dari Ramadan ini, bagaimana kita menemukan rahmat. Rahmat itu memberikan ketenangan di dunia dan di akhirat. Rahmat itu yang mengantarkan kesempurnaan hidup dan keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu rahmat harus menjadi prioritas utama kita. Karena itu Al-Quran mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat itu memenuhi semua kebutuhan dan hajat manusia. Dan rahmat itu kata Allah akan mampu menutupi segala hajat dan segala keinginan serta rencana besar yang dimiliki oleh manusia. Dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah untuk meraih rahmat Allah. Terutama di bulan suci penuh keberkahan ini, langkah-langkah itu sangat tepat. Secara rinci Allah dalam surah Al-Furqan menegaskan bagaimana tanda-tanda, indikator dan karakteristik orang yang dirahmati oleh Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujudan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya. Ini lengkap yang pada intinya bahwa untuk meraih rahmat Allah harus menciptakan harmonisasi hubungan secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ritual seperti salat tarawih, salat tahajud, puasa, keluarkan zakat dan yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita meraih rahmat Allah itu dengan membangun harmonisasi dengan sesama umat manusia. Karena itu Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat buat sesamanya manusia. Ramadan sesungguhnya merupakan bulan yang menuntun kita untuk tidak hanya soleh secara personal, tidak hanya soleh secara individu dan pribadi, tapi yang tidak kalah pentingnya juga soleh secara sosial melalui kemampuan berbagi, melalui kemampuan untuk bersedekah. Karena itu Nabi dikatakan sebagai Rasul yang paling gemar bersedekah, dan sedekahnya itu semakin ditingkatkan di bulan suci Ramadan. Sengaja sahabat-sahabat dan Rasulullah
mengajak kepada keluarganya, mengumpulkan harta untuk apa? Untuk disalurkan di bulan Ramadan. Karena memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa dengan sedekah yang mereka keluarkan bukan mengurangi harta yang dimiliki, tapi akan mendatangkan rezeki-rezeki yang jauh lebih banyak, mendatangkan ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman. Mana kasat sedekah min mali, tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. Karena itu sekali lagi bukan banyaknya yang terpenting, tapi kesadaran kita untuk mengeluarkan apa yang kita miliki dengan keyakinan bahwa ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu dalam Al-Quran katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah, keluarkanlah harta yang kalian miliki sebelum datang masa di mana kalian hanya mampu berkata, ya Allah, tunda umurku walau sebentar saja, tunda usiaku dan kembalikan saya di dunia sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaq wa akum minas shalihin. Saya akan bersedekah dan saya akan habiskan harta saya agar saya menjadi orang yang saleh. Ini pernyataan yang terlambat. Kita yang masih hidup, kita yang diberi kesempatan, kita yang memiliki fasilitas dan mungkin aneka ragam karunia Allah, mari kita manfaatkan untuk berbagi dan yakinkan bahwa berbagi yang kita lakukan tidak hanya untuk kemaslahatan di akhirat, tapi akan memberikan kemaslahatan di dunia untuk kita, keluarga kita, anak istri kita, dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu rahmat harus menjadi prioritas utama. Untuk meraih rahmat paling tidak dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala, dan ini petunjuk yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Setiap kita akan melakukan sesuatu, setiap kita akan melakukan perubahan, transformasi, paling tidak ada 3 hal. Dan itu ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Bahwa syarat untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, rahmat Allah, yang pertama harus beriman kepada Allah. Beriman yang dimaksud pada ayat ini tentu tidak cukup hanya sekedar pernyataan amantu billah, bukan hanya sekedar kamuflase, bukan hanya sekedar retorika. Keimanan yang diaksentuasikan oleh agama kita bukan hanya sekedar formalistik, simbolik, bukan hanya sekedar topeng, tapi memang keimanan yang mampu menancap ke dalam hati seseorang, mampu dieksplikasikan, dipaparkan melalui pernyataan lisan. Yang lebih terpenting adalah mampu diperagakan dalam tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dikatakan al-iman tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari akar kata iman inilah yang kemudian melahirkan kata-kata al-amru dan al-amanah. Bahwa salah satu konsekuensi logis, salah satu efek dan dampak yang harus hadir dari keimanan melahirkan yang namanya keamanan dan amanah. Bahwa seorang muslim dituntut untuk mampu menciptakan suasana aman, suasana damai, suasana sejuk. Ketika ada seorang muslim yang suka menciptakan suasana gaduh, suasana yang penuh dengan kegelisahan, suka kalau orang bersedih, suka kalau menyusahkan orang lain, ketika itu melepaskan makna yang paling substantif, yang paling esensial dari keimanan. Al-muslimu al-mu'minu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang beriman itu ialah mereka yang mampu menciptakan suasana aman, baik melalui tutur katanya maupun melalui tindakan perbuatan. Demikian pula dengan al-amanah, kita punya tanggung jawab amanah, minimal amanah untuk keluarga kita, amanah untuk diri kita. Struktur tubuh yang sempurna ini harus kita tanggung jawabkan. Kalau ini tidak mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, la imanan liman la amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mampu menjalankan amanah. Tentang umurnya, tentang usianya, masa mudanya, kekayaannya, ilmunya, di mana disalurkan. La tazulu kadam abdin hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan tergelincir, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi mafnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Wa syababi fi mablah, dan tentang masa mudanya, masa kuatnya, sehatnya di mana dia pergunakan. Wa ilmi fi ma amilani, tentang ilmunya di mana dia salurkan. Wa mali, dan tentang hartanya. Min aina kasabahu wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, penghasilannya, pemasukannya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena kapan tidak mampu ditunaikan dengan benar, inilah penyimpangan. Yang kedua, bahwa untuk meraih kebahagiaan harus berhijrah. Berhijrah tentu tidak hanya bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah meninggalkan Makkah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Tapi substansinya Rasulullah melakukan itu bagaimana menentukan suasana yang kondusif dalam berinteraksi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita di Masjid Babul Hidayah ini sangat kondusif, kita berinteraksi dengan Allah. Ini satunya makna hijrah. Bagaimana kita menemukan suasana damai, tenang. Bagaimana kita menemukan suasana yang benar-benar
harmonis antara satu dengan yang lainnya. Karena itu nampak dari jamaah, ya, ekspresi, interaksi yang harmonis, dan ini yang perlu dipertahankan. Banyak juga masjid justru bukan menjadi ajang untuk memperkuat ukhuwah dan persaudaraan, justru menjadi ajang untuk saling bertengkar, menyerang, saling mempersalahkan satu sama lain. Ini keliru dan mereset dari tuntunan Al-Quran, dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itu hijrah sesungguhnya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, perilaku-perilaku yang menyimpang, kepada perilaku yang berusaha menjalankan nilai-nilai syariah. Karena itu paling tidak ada 4 tanda yang perlu kita lakukan, bahwa hijrah tujuannya adalah bagaimana menemukan yang namanya restorasi. Restorasi akan menemukan suatu keseimbangan, mampu menata, mendesain ulang perilakunya. Kalau selama ini menyimpang, selama ini berdosa, selama ini melakukan pelanggaran, termasuk bulan Ramadan, bagaimana menjadi penyeimbang, menstabilkan kembali. Harus menjadi restorasi. Yang kedua adalah resonansi. Bagaimana menemukan kenyamanan, keasyikan dalam beribadah. Sebuah gayung bersambut. Kita merasakan ada kenikmatan saat berinteraksi dengan Allah. Pada saat dia sholat, dia menemukan kebahagiaan. Ada sahabat ketika terkena panah, kesakitan luar biasa. Tapi dia katakan, kalau kamu ingin cabut anak panah di kaki saya, cabut pada saat saya melaksanakan sholat. Dan betul dicabut pada saat sholat, dia tidak merasakan apa-apa. Karena dia merasakan kenyamanan. Kita ingin bahwa salat tarawih ini kita menemukan kenyamanan. Kita ingin bahwa saat mengaji kita menemukan kenyamanan. Kita ingin saat bersedekah kita menemukan kebahagiaan. Jadi ciri orang yang dirahmati oleh Allah, bahagia hatinya kalau meringankan beban orang lain, bahagia hatinya kalau menggembirakan orang lain, bahagia hatinya kalau mengatasi masalah saudaranya. Kalau ada orang bahagia hatinya kalau melihat orang susah, bahagia hatinya kalau melihat orang melarat, itu tanda orang yang tidak dirahmati. Nah, karena itulah resonansi ini menjadi penting. Setelah resonansi, maka hal yang perlu dilakukan adalah restorasi. Resonansi adalah resolusi. Bagaimana kita merancang gerakan, bagaimana kita merancang sebuah program agar perilaku kita ini terarah. Bagaimana Ramadan kita ini mengisi tidak hanya sekedar serampangan, tapi kita sudah punya desain gerakan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam terakhir, sampai Ashrul Awakhir dari Ramadan akan beriktikaf. Dia punya program yang jelas, sehingga dia bisa merubah kehidupannya. Maka sampai pada tingkat setelah itu adalah revolusi mental, bisa merubah kehidupannya. Dan kalau kita sudah sampai pada tingkat itu, maka yang terjadi adalah penghargaan dari Allah, menjadi pribadi yang muttaqin. Itulah yang dikenal dengan rekognisi, pengakuan, penghargaan dari Allah, menjadi manusia yang muttaqin. Karena waktu yang sangat membatasi kita, tentu langkah-langkah yang lain tentang mujahadah, optimalisasi ini sangat penting untuk meraih rahmat dan keberkahan dari Allah, terutama bulan suci Ramadan. Maka kita berharap bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan seluruh apa yang kita niatkan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi kemudahan bagi kita dan kemudian datangnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.